Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para pengguna AC se-Indonesia maupun sedunia. Langsung saja ke topik pembahasan kita pada kali ini. Topiknya adalah kenapa servis AC itu mahal? Kenapa ya kok mahal ya? Kok mahal ya? Pertama yang jelas itu kan ilmu. Ilmu servis AC itu kan harus dipelajari dulu, dan cara mempelajarinya serta menerapkannya pun tidak boleh asal, karena itu banyak resiko-resikonya juga. Apalagi khusus untuk AC itu kan dia kan berhubungan dengan listrik, kelistrikan, dan air. Itu kalau kita tidak menanganinya, tidak dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang mumpuni, resikonya itu besar. Entah itu kesetrum, entah pas kita manjat kena setrum yang mungkin setrumnya sebetulnya hanya bikin kaget. Setelah kaget kita pas manjat di tangga jadi terjatuh. Itu pertama itu lur. Kita tidak boleh sembarangan menerapkannya kalau kita tidak mempunyai bekal ilmu dan pengalaman yang mumpuni tanpa didampingi ahlinya. Sekarang kan banyak viral beredar konten-konten kan yang semua bisa kita atasi sendiri. Semua bisa kita atasi dengan 0 rupiah tanpa mengeluarkan biaya. Kita harus bisa servis AC sendiri. Nah, ya mungkin oke lah, mungkin itu kan untuk maksud mereka kan edukasi. Edukasi mungkin banyak orang yang pernah tertipu oleh oknum-oknum teknisi yang mengeluarkan tarif mahal. Namun jika kita bicara soal oknum itu bukan hanya di AC aja ya lur. Di setiap profesi ataupun setiap hal itu pasti ada oknumnya saja lur. Misalkan di bengkel motor, entah itu di bengkel mobil, entah itu di belanja makanan, pokoknya di segala hal itu pasti ada aja oknumnya, bukan hanya di AC. Itu sebetulnya hal biasa sih lur, tinggal kita caranya bisa tahu antara oknum dan tidaknya itu gimana ya, kita harus bisa menilai sendiri dari pengalaman yang terbaik. Lalu yang kedua, kenapa kok jasa AC itu mahal, servis AC itu mahal? Modalnya lur, modal alat servis untuk cuci itu sudah mahal lur. Alatnya itu untuk yang Star Wars itu sekitar 3 juta lebih. Itu pun terkadang harus kita modif lagi, kita modal lagi. Itu untuk yang Star Wars. Kalau untuk alat yang murah-murah seperti merek Lakoni, itu juga bagus, yang sering saya pakai itu saja sekarang 1.500.000 harganya. Itu belum modif kerannya. Untuk alat yang murah sekitar 1 juta itu, biasanya itu kalau pas orderan rame, itu ketahanannya paling mungkin sekitar 6 bulan itu sudah soak. Kalau pas servisan rame dapat orderan mungkin di kos-kosan yang banyak AC-nya, di hotel yang banyak AC-nya, apartemen apalagi. Wah itu enggak bertahan lama alat itu. Soalnya kalau misalkan rusak alat yang murah itu yang Lakoni harga 1.500.000, itu biaya servis alat totalnya sama seperti kita beli baru. Jadi mending beli baru.
Itu lur, pertama biaya alatnya, belum tangganya, belum alat-alat yang lain, entah itu vakum, terus flaring buat membentuk pipa itu, terus motor itu kan juga perlu bensin, pokoknya merambat lur. Tenaga, wah tenaga itu kalau servis AC itu tidak beda dengan kuli, capek banget servis AC itu lur. Jadi ya setimpal lah dengan tarifnya. Sebetulnya pun itu tidak mahal lur, kalau itu bukan oknum teknisi lur, kalau itu benar-benar teknisi. Terus yang sedang viral ini kan bab freon. Freon kalau misalkan setiap servis selalu tambah freon, itu dibilang mahal tidak apa-apa. Tapi kan juga freon AC itu kan freonnya kan juga bisa habis. Misalkan ada kerusakan di jalur instalasi pipa freon, itu kan bisa habis. Jika itu habis dan teknisi bisa menemukan kebocorannya, maka perbaikannya itu kan juga tarifnya mahal. Tapi apakah itu benar-benar suatu ladang gandum atau ladang pesta bagi seorang teknisi? Jawabannya adalah bukan lur. Untuk teknisi yang wajar dalam perbaikan AC bocor itu, misalkan tarifnya perbaikan sama isi freon 450 itu saja. Apakah itu mahal? Tidak lur, itu tidak mahal lur. Pertama dari jasanya, kedua dia beli freon, belum ilmunya, alat-alatnya, dia otong-otong tangga dari rumah, beli freon, muter kanan bolak-balik, terus manjat-manjat, terus benerin flaringan itu, wah, itu perlu ketelitian, ketenangan, perlu insting, feeling yang tepat. Jadi intinya perbaikan khusus AC, kalau yang lainnya saya tidak tahu ya, khusus AC itu tidak ada yang 0 rupiah lur. Semua memang serba mahal. Bukan karena teknisinya ngentel, karena dari alat, ilmu, dan bahan-bahannya itu sudah mahal lur. Jasanya itu hanya, kalau kita hitung itu hanya pasti ketemunya pas. Alhamdulillah pas, tidak kurang tidak lebih. Jadi untuk konsumen pengguna AC, jika sudah menemukan teknisi yang bisa dipercaya, dijaga keharmonisannya. Kalau pas servis dibuatkan kopi, digoreng ke tempe, jangan disia-sia. Guyon lur. Jadi intinya begitu lur. Servis AC itu adalah pekerjaan yang pertama membutuhkan ilmu, kedua membutuhkan ketelitian, ketiga membutuhkan tenaga yang besar, keempat membutuhkan modal buat belanja yang tidak sedikit. Itu lur, itu yang menyebabkan mahal. Bukan mahal karena jasanya. Kalau jasanya itu ya wajar-wajar saja. Pesanku untuk semua teknisi, tetap semangat. Kita jaga pelanggan kita dengan cara
kita bekerja semaksimal mungkin dan jujur. Untuk soal berita konten-konten yang mungkin menyinggung para teknisi atau seolah-olah menyamaratakan bahwa teknisi itu tempatnya penipu, tempatnya orang nggak bener, ojo cilik hati. Karena kalian para teknisi itu jasanya sangat dibutuhkan. Tidak mungkin kan orang-orang kantor-kantor itu yang dia sudah sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sempat-sempatnya mempelajari AC dan mengerjakan AC sendiri. Tidak mungkin. Pasti beliau-beliau memilih menggunakan jasa teknisi, terima beres istilahnya. Ya, kita berusaha jujur, berusaha memberi yang terbaik buat customer kita. Dan satu, pekerjaan kalian adalah pekerjaan yang dicari dan pekerjaan yang mulia. Ojo cilik hati, tetap semangat, lanjut. Maaf jika ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.